Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, luar biasa, Oke, jadi kepentingan saya pada hari ini yaitu untuk mempresentasikan novel yang berjudul Pergi yang ditulis oleh Terelie. Oke, jadi untuk identitas bukunya ini itu penerbitnya itu ada Republika, terus jumlah halamannya itu 455 dan diterbitkan pada tahun 2018 bulan April. Oke, jadi untuk keseluruhan, jadi sebenarnya buku ini tuh series yang series pertamanya itu berjudul Pulang, lalu ada Pergi yang sedang saya pegang ini, lalu series ketiganya yaitu Pulang Pergi. Nah, jadi sebenarnya bukunya Terelie ini yang tokoh utama yang bisa kita panggil Bujang itu sebenarnya bukunya nggak cuma berhenti sampai sini, tapi ada seri lanjutannya lagi dan itu cukup banyak. Jadi pada kesempatan kali ini saya bakal bahas backstory-nya dikit sebelum buku Pergi ini. Jadi sebenarnya di seriesnya ini itu membahas tentang tokoh utama yang bernama panggilan untuk Bujang atau nama aslinya itu Agam. Jadi Agam ini biasanya sering dipanggil si babi hutan karena pada backstory sebelumnya atau di buku Pulang itu dia mengalahkan babi hutan yang paling besar di Rimbayang gitu kan. Terus di buku sebelumnya juga di Pulang itu lebih mengarah ke perjalanan karirnya si Bujang dalam menuntaskan kayak misi-misi yang kayak penyelamatan dunia gitulah. Dan itu menurut saya alurnya cukup cepat pada buku Pulang tersebut. Nah, jadi sekarang saya sedang saya akan membahas buku sequelnya yaitu Pergi yang tokoh utama itu masih sama yaitu Bujang. Jadi untuk cerita di buku ini saya bakal bagi jadi 3 part aja. Jadi saya bakal bahas bab pertamanya dulu, awalnya gimana. Terus saya bakal bahas ke persiapan perangnya si Bujang melawan antagonis pada series kali ini yaitu Master Dragon. Lalu ketiga saya bakal bahas apa sih sebenarnya rencana Bujang selanjutnya. Oke, jadi pada bab-bab awal itu kita diperlihatkan bahwa si Bujang dan teman-temannya ada Yuki, ada Kiko, ada White dan Salonga itu sedang berada di Meksiko begitu. Mereka itu sedang mengincar alat yang risetnya itu didanai oleh keluarga Tong atau keluarganya si Bujang ini. Nah, lalu pada saat mereka sedang menjalankan misi tersebut, mereka mengalahkan. Oh ya, sebelum saya masuk ke situ, jadi risetnya ini bernama prototype serangan anti cyber yang risetnya itu didanai oleh keluarga Tong, tapi oleh keluarga lain yaitu El Pacho itu dicuri sama mereka. Oke, sebelum masuk situ juga kita harus tahu dulu apa sih keluarga ini itu keluarga apa. Jadi di dalam dunianya si Bujang ini atau di dunia Terelie ini di dalam seriesnya itu ada yang namanya shadow economy ya. Dan shadow economy ini dia tuh dipegang sama 8 keluarga besar. Ada keluarga Yamaguchi dari Tokyo, ada keluarga Brava dari Rusia, terus ada keluarga si Bujang ini keluarga Tong bisa dibilang di Indonesia. Terus ada yang di Macau, di Beijing ada, lalu di Amerika juga ada, di Hong Kong dan terakhir itu ada di mana ya? Di Korea di Cina juga. Oke, jadi keluarga ini apa sih? Jadi bisa kita kenal sebagai shadow economy ini bisa dipanggil sebagai kayak keluarga mafia gitu lah. Jadi inti apa itu shadow economy intinya begitu, kayak jual beli, intinya kayak pasar gelap gitu lah kalau misalnya kita bahas mau shadow economy ini. Jadi si keluarga El Pacho itu mencuri riset yang sebenarnya didanai oleh keluarga Tong karena bisa dibilang itu prototipe-nya itu prototipe serangan anti cybernya itu sebenarnya sangat-sangat bisa jadi senjata untuk menyerang bank-bank atau akun-akun bank yang dipegang oleh pengusaha-pengusaha besar yang nantinya saldonya mereka itu bisa disedot atau bahkan bisa dikuburkan. Oke, jadi sebenarnya si Bujang dan kelompoknya ini sedang mencari prototipe tersebut di Meksiko itu. Nah, terus mereka pada saat itu mereka sempat bentrok dengan tukang pukulnya keluarga El Pacho. Lalu pada saat mereka sedang berada di depan kontainernya si prototipe ini, mereka tuh bertemu sama satu orang yang bisa dipanggil
hantu masa lalu. Nah sebenarnya si hantu masa lalu ini dijelaskan kalau dalam series ini sebenarnya si bapaknya si Bujang ini itu punya keluarga sebelum punya si Bujang ini. Bisa dipanggil sebagai Diego aja. Nah, si Diego ini sebenarnya saudara tiri dari si Bujang, yang artinya si bapaknya si Bujang ini sempat punya keluarga di Meksiko ini. Jadi pada saat perkenalan karakternya itu si Diego ini sering pakai bahasa Spanyol gitu loh, kayak sering pakai istilah Spanyol dalam perkataannya. Oke, jadi pada saat bertemu itu si Bujang tuh kaget, kok bisa sih si Diego ini atau si hantu masa lalu ini tahu gitu loh siapa nama lengkapnya, karena di dalam ceritanya ini atau dalam series ini yang tahu nama aslinya si Bujang ini yaitu Agam tuh cuman beberapa orang saja, dan itu kayak sudah sudah wafat, dan cuma sebagian orang aja yang tahu gitu loh siapa nama aslinya si Bujang. Lalu pada saat itu mereka si hantu masa lalu ini bentrok lah dengan si Bujang, dan mereka tuh si Diego pengennya tuh lawan one on one atau satu lawan satu gitu. Jadi kan tadi di ceritanya si Bujang ini bawa kelompok, tapi si Diego ini nggak mau kalau misalnya lawannya itu banyak. Dia cuma mau one on one sama si Bujang, si Diego ini. Terus singkat cerita, karena si Diego ini itu BTW itu situasi itu lagi malam gelap gulita dalam kontainer yang pastinya tuh gelap banget dan nggak bisa lihat apa-apa. Tapi tanpa diduga si Diego ini bisa berkelahi dalam gelapnya malam, yaitu dengan menggunakan ekolokasi. Kalau misalnya tahu ekolokasi itu apa, jadi itu ekolokasi itu salah satu cara kelelawar buat memangsa atau melihat gelapnya hutan pada saat di malam hari dengan menggunakan ekolokasi. Jadi ekolokasi itu sebenarnya bergantung pada getaran atau pantulan suara. Dan dengan adanya informasi tersebut, jadi si kelelawarnya itu bisa tahu gitu loh si mangsa ini lagi ngapain. Nah itu kemampuan yang dipunya sama si Diego ini. Jadi singkat cerita, karena si Bujang itu kalah badan dan bisa dibilang kalah jam terbang, otomatis si Bujang ini dibantai lah di awal cerita, so kalah. Terus si prototipe-nya itu, prototipe serangan nanti cybernya itu diambil lah oleh si Diego. Dan sebenarnya si Diego ini nggak kenal siapa-siapa, dia tuh nggak termasuk ke dalam 8 keluarga Shadow Economy itu. Oke, jadi dalam perkembangan cerita itu ternyata diketahui bahwa sebenarnya pimpinan dari Shadow Economy ini atau bisa dipanggil Master Dragon itu kayak was-was gitu loh, karena dalam beberapa tahun terakhir itu perkembangan si keluarganya Tong ini tuh makin besar gitu loh. Jadi sepertinya si Master Dragon ini takut kalau misalnya kekuasaannya itu malah diambil oleh si keluarga Tong ini. Jadi akhirnya si Master Dragon ini sempat mengirimkan pembunuh bayaran dalam sebuah kelasnya ecek-ecek, dan itu tidak berhasil. Pembunuh bayaran itu nggak berhasil buat membunuh si Bujang ini. Nah ini setelah diinterogasi sama si Bujang, diketahui bahwa yang ngirim dia tuh Master Dragon. Singkat cerita, si Bujang ini pengen persiapan perang, karena mau cepat atau lambat bakalan ada perang antara keluarga. Jadi si Bujang ini mencari sekutu dari 8 keluarga ini, dan yang mau bekerja sama atau yang mau menjadi sekutunya si keluarga Tong ini ada keluarga Yamaguchi dari Tokyo atau dari Jepang, terus ada keluarga berapa dari Rusia. Nah bisa dibilang kan tadi keluarganya 8 tuh, dan 3-nya ini tuh pengen menentang si Master Dragon. Dan sebenarnya selain keluarga si Master Dragon ini, 4 keluarga sisanya ini bisa dibilang powernya tuh nggak sekuat sama atau nggak sebanding sama 2 keluarga yang sudah diajakin buat kerjasama sama keluarga Tong. Jadi sebenarnya tuh perangnya tuh fair-fair aja lah. Terus singkat cerita, si Bujang ini jadi dia tuh nggak langsung perang lawan Master Dragon. Jadi dia itu datangin beberapa keluarga itu yang dari Macau, di Meksiko, El Pacho, terus yang dari Beijing. Terus intinya itu dikalahin semua sama si Bujang dan dibantai. Lalu pada klimaks cerita, yaitu pada saat mau perang lawan Master Dragon, jadi di ceritanya tuh
intinya si Bujang ini kayak ahli strategi perang itu lah, jadi hampir 100% menang tuh bakal perang itu bakalan dimenangin sama si Bujang ini. Lalu pada saat sedang bersiap-siap pada kediaman Master Dragon atau di Hong Kong, ya dia sebenarnya si kediamannya si Master Dragon ini kayak di gedung itulah. Terus karena jadi si Bujang ini masuknya tuh per lantai itu, dia ngebabat habis dulu semua pasukannya si Dragon yang ada yang tersisa di situ. Lalu pada saat mereka ke dalam kediamannya si Master Dragon ini atau di ruangannya aula yang Master Dragon, dia itu nemuin bahwa aulanya itu kosong gitu loh. Jadi kayak apa ya namanya? Dia betul-betul kosong, nggak ada orang. Terus tuh tiba-tiba tanpa sepengetahuan Bujang muncul Master Dragon dari luar pintu gitu kan. Dia masuk dan itu si Master Dragon itu nggak sendiri, dia ditemanin sama 40 pendekar naga atau 40 tukang pukulnya versi Master Dragon ini yang paling terbaik itu loh. Terus tuh sebenarnya diketahui bahwa pasukannya si Master Dragon ini gak cuma 40 orang tadi. Jadi sebenarnya pasukannya si Master Dragon tuh beribuan, anggaplah kisaran 2000. Lalu terus si Master Dragon ini nge-reveal rencananya si Master Dragon. Jadi sebenarnya Master Dragon itu nggak polos dan nggak lugu gitu loh. Jadi dia tuh tahu kalau misalnya si Bujang dan si keluarga Yamaguchi sama keluarga Barapan jadi sekutunya tuh pengen nyerang ke kediamannya si Master Dragon ini di Hong Kong. Lalu singkat cerita si Master Dragon ini bilang kalau misalnya 40 pendekar naga yang ada di sekelilingnya itu sebenarnya 40 pendekar naga terbaik, dan sisanya kemana? Sisanya itu lagi berada di kediaman keluarga-keluarganya keluarga Yentong, keluarga Yamaguchi, dan juga keluarga Peppa. Dan itu mereka sedang dikepung oleh ratusan pendekar naga milik Master Dragon. Setelah itu di situ Bujang panik lah ya, karena kan sebenarnya mereka itu nggak bersiap gitu loh buat perang yang dadakan itu. Jadi istilahnya si Bujang ini di backstabbing itu loh. Dan akhirnya si Master Dragon ini lama-lama gitu kan, mending kamu nyerah aja Bujang karena kamu udah dikepung, terus kamu juga bisa keluar. Terus nggak lama di pertengahan perangnya itu muncul si saudara tirinya si Bujang ini, itu si Diego. Lalu Diego ini cara munculnya tuh sama kayak waktu dia muncul di Meksiko kemarin. Dia itu datang dengan gaya, terus tuh dia matikan semua penerangannya, lalu dia pakai teknik yang dia gunakan buat melawan Bujang. Tapi bedanya kali ini dia ngajarin teknik itu ke Bujang, dan ajaibnya si Bujang ini dengan mudah bisa menguasai teknik yang diajarkan oleh si Diego. Nah, buat yang pengen tahu kenapa Bujang bisa menguasai teknik yang diajarin sama Diego ini dengan cepat, mungkin teman-teman bisa baca buku seri sebelumnya untuk pulang, lalu baca ke bab terakhir ini untuk bisa tahu kenapa si Bujang ini dengan gampang bisa memaksimalkan kemampuan yang diajarkan oleh Diego. Lalu singkat cerita, pada saat perang itu berlangsung, karena 40 pendekar naga tadi itu tidak misalnya kalah jam terbang dengan si Diego ini juga. Jadi dibantai oleh sama Diego sama si Bujang juga, dan alhasil kepalanya Master Dragon ini dipenggal sama si Diego. Dan akhirnya setelah cerita tersebut perangnya dimenangkan oleh Bujang. Lalu ternyata keluarga mereka atau sekutunya mereka tuh yang dikepung tadi oleh pasukan Master Dragon itu ternyata berhasil dikalahkan juga, dan akhirnya keluarga itu aman sentosa dan begitu. Lalu pada akhir cerita diketahui bahwa misalnya si Diego ini datang ke perang tersebut dengan tujuan buat betul-betul pengen menggal Master Dragon doang, dan tanpa agenda pengen bantu si adiknya ini. Jadi itu tujuannya itu bukan bantu adiknya, jadi cuma pengen menggal kepala Master Dragon, dan dia tuh juga pengen ada brief gitu loh sama 8 keluarga Shinohama ini. Lalu disitu kita sebut Bujang tuh sebenarnya tidak jadi kayak itu nggak setuju lah sama argumennya si Diego tersebut.
Jadi otomatis si nanti di buku selanjutnya di Pulang Pergi nanti si Hujan itu bakalan bertentangan lagi atau bertemu lagi dengan si Diego ini. Oke, untuk kekurangan dan kelebihannya, jadi untuk kekurangan sendiri, jadi banyak istilah-istilah asing yang digunakan oleh Terelie di buku tersebut, di buku ini. Dan itu tuh nggak dikasih tahu artinya itu apa. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu artinya apa, kita harus cari sendiri atau kita harus googling sendiri. Lalu untuk kelebihannya, ceritanya di sini tuh benar-benar autentik dan dijelaskan dengan kata-kata yang bagus. Lalu bahasanya juga mudah dipahami dan cocok untuk segala kalangan umur. Ya bisa dibilang 16 plus ke atas lah. Untuk saya apakah buku ini layak untuk dibaca? Menurut saya cukup layak untuk yang mencari novel-novel bergenre action atau laga. Dan intinya buat yang suka pertarungan, novel ini sangat rekomen lah. Segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. 14.